Sudah 7 hari hilang penciuman, baru sembuh 50%. Sekali coba irigasi nasal langsung jauh membaik sekitar 80%. Mau coba? Ya intinya teman-teman kalau misalkan menderita anosmia itu intinya utamanya jangan panik, oke? Jangan panik, jangan stres, jangan yang mikir yang macam-macam ya. Anosmia itu bisa sembuh, oke? Silakan teman-teman tonton testimoni-testimoni yang ada di Instagram Safahead, yaitu situ banyak sekali, ada puluhan sekali teman-teman yang menderita anosmia dan kemudian kita sarankan untuk melakukan irigasi nasal dan alhamdulillah bisa sembuh, oke? Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat Safa Health dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, oke? Ya baik ya, bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, oke? Baik ya, ya jadi sudah cukup lama ya, jadi sudah 1 mingguan lebih lah saya tidak update lagi video mengenai irigasi nasal ya. Nah kemudian yang sekarang sedang sangat ramai ditanyakan teman-teman yaitu mengenai kehilangan indera penciuman atau anosmia ya. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan membacakan testimoni sekaligus ya bagaimana solusi ketika teman-teman itu mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman. Oke. Ya baik ya, jadi ini ada artikel dari Alo Dokter ya, jadi silahkan teman-teman kalau misalkan mau searching mendalami apa itu anosmia silahkan searching, ini ada artikel dari Alo Dokter ya. Ya, anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga dapat menghilangkan kemampuan penderitanya untuk merasakan makanan. Kehilangan kemampuan indera penciuman atau anosmia dapat mempengaruhi hidup seseorang. Selain tidak bisa mencium bebaunan dan merasakan makanan, kondisi ini dapat memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi hingga depresi. Ini ya, jadi teman-teman kalau misalkan mengalami kehilangan indera penciuman ya intinya yang utama itu jangan panik ya. Anosmia itu bisa sembuh, sangat bisa sembuh ya. Silakan cek di video-video di channel Safa Health atau terutama di Instagram Safa Health ya, itu banyak sekali testimoninya bahwa teman-teman yang mengalami anosmia itu bisa sembuh, oke? Nah, kemudian penyebab anosmia ya. Anosmia terjadi ada gangguan dalam proses penciuman tersebut. Gangguan ini bisa berupa gangguan di dalam hidung ya, yaitu berupa pilek, flu, rinitis non alergi, rinitis alergi, sinusitis, kebiasaan merokok. Oke. Nah, kemudian bisa juga terjadi penyumbatan di rongga hidung, yaitu polip hidung dan tumor. Oke. Ya, jadi salah satu penyebab kenapa seseorang itu bisa anosmia yaitu ya utamanya karena dia bisa memiliki karena pilek, kemudian sinusitis ataupun polip ya. Jadi seseorang yang menderita penyakit pilek atau sinusitis atau polip itu besar kemungkinan akan mengalami anosmia gitu ya. Nah, kemudian gejala anosmia. Gejala anosmia adalah hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Sebagai contoh, anosmia bisa membuat penderitanya tidak bisa mencium bau wangi bunga atau bau tubuh sendiri. Bahkan bau sesuatu yang menyengat seperti asap kebakaran atau gas yang bocor juga tidak bisa tercium. Nah, ini pengobatannya. Pengobatan anosmia bertujuan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Jika penyebab anosmia dapat disembuhkan, otomatis anosmia juga akan sembuh. Oke. Nah, kemudian untuk pencegahan ya. Pencegahan anosmia. Caranya adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu anosmia. Misalnya, menerapkan kebersihan diri, mencegah pilek dan flu, menghindari paparan alergan, yaitu zat yang bisa memicu alergi, kemudian menghentikan kebiasaan merokok, dan sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok ya. Oke. Ya, jadi sejak dulu ya ketika awal mula saya membuat channel Safa Health atau
edukasi teman-teman yang menderita sinusitis ya, saya sangat menyarankan untuk teman-teman itu menghindari 3 pantangan, yaitu debu, dingin, dan juga asap. Oke. Kemudian menggunakan masker ketika keluar ruangan atau ketika keluar rumah, ya tujuannya apa? Tujuannya agar hidung kita itu terhindar dari debu ataupun asap ya. Oke. Ya, jadi ya intinya anosmia itu bisa sembuh ya. Anosmia itu banyak sekali penyebabnya, utamanya adalah gangguan di hidung, sinusitis, kemudian polip atau pilek dan lain-lainnya. Ya, kemudian ya intinya teman-teman kalau misalkan menderita anosmia itu intinya utamanya itu jangan panik, oke? Jangan panik, jangan stres, jangan ya mikir yang macam-macam ya. Anosmia itu bisa sembuh, oke? Silakan teman-teman tonton testimoni-testimoni yang ada di Instagram Safahead ya, itu situ banyak sekali, ada puluhan sekali teman-teman yang menderita anosmia dan kemudian kita sarankan untuk melakukan irigasi nasal dan alhamdulillah bisa sembuh, oke? Ya, jadi apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai anosmia, bagaimana solusinya ya teman-teman, ya silakan chat saya di Instagram Safahead ya, insya Allah pasti akan kita bantu, akan kita balas, oke? Baik ya, ini akan kita bacakan testimoni ya, testimoni dari teman-teman yang menderita anosmia dan alhamdulillah bisa sembuh ya melalui irigasi nasal, oke? Ya ini ya. Ini ada testimoni ya dari Instagram. Ini DM saya di Instagram ya. Selamat pagi Kak, maaf mengganggu. Saya selama seminggu belum bisa mencium bau apapun, tapi sekarang sudah bisa walaupun belum maksimal sekitar 30%. Dan sebelumnya juga sempat sampai demam, sakit kepala berat di bagian belakang. Setelah coba irigasi nasal pakai air garam sudah membaik. Bagusnya saya ganti pakai NaCl atau tetap pakai air garam ya Kak. Terima kasih atas pengalamannya. Setidaknya sinus saya sudah mulai membaik ya. Ya ini ya, jadi ada yang menderita tidak bisa mencium bau, kemudian kita sarankan irigasi nasal, alhamdulillah sudah bisa kembali indera penciumannya ya, ini baru sekitar 30% ya. Kemudian tanya apakah yang bagus itu air garam atau NaCl ya. Jadi NaCl atau air garam itu sama saja, yang penting intinya adalah rutin ya. Ya memang rekomendasi dari dokter THT itu NaCl ya, karena agar lebih praktis ya, tinggal pakai itu. Tapi intinya itu adalah yang penting rutin, oke, dilakukan setiap hari. Nah ini Kak, saya udah sembuh tapi sekitar 50% penciuman kembali, mencium bau-bau yang menyengat. Irigasi nasal saya udah coba beberapa kali, terasa lebih lega setelah irigasi nasal. Saya irigasi nasal ditambah obat dari dokter. Terima kasih Kak ya. Ini testimoni dari Instagram, ini DM saya di Instagram. Ya, kemudian ini ada testimoni lagi. Alhamdulillah rasa tekannya udah sedikit berkurang. Rutin irigasi nasal bisa sembuh kan Kak? Terus bisa nyium bau-bau dikit-dikit kayak bau sabun, parfum. Alhamdulillah bisa nyium Kak. Ya ini ya. Sehat selalu ya, alhamdulillah ya, sehat selalu. Ini ada lagi, alhamdulillah Kak, ada perubahan. Hidung kiri sudah bisa merasakan aroma, tapi hidung kanan belum ya. Alhamdulillah sehat selalu, tetap rutinkan sampai benar-benar sembuh ya, ini saya balas seperti itu. Ya, kemudian ini banyak sekali ya testimoninya, silakan teman-teman cek di sorotan tidak cium bau ya. Ini ada ada testimoni dari YouTube ya. Dari Kilian Family, udah 7 hari hilang penciuman, baru sembuh 50%. Sekali coba irigasi nasal langsung jauh membaik sekitar 80%. Mau coba lagi tiap malam. Sekali coba baru sadar ternyata masih banyak lendir di hidung, langsung auto keluar barang air garamnya. Thanks sharingnya, bermanfaat sekali. Ya baik ya, terima kasih Kilian Family ya, semoga sehat selalu ya. Tetap rutinkan irigasi nasal. Ya ini ada lagi, oke. Alhamdulillah Mas, penciuman saya sudah kembali walau masih 30%. Semoga amal kebaikan Mas dibales Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah ya, sehat selalu. Pokoknya tetap semangat ya untuk penderita tidak cium bau atau kehilangan indera penciuman atau anosmia, tetap semangat, pasti bisa sembuh, oke. Alhamdulillah, ini ada testimoni lagi ya. Alhamdulillah sudah bisa mencium bau walau belum sepenuhnya. Terima kasih Mas, semoga berkah ya. Tapi saya cuma pakai air biasa. Nah ini ada yang melakukan irigasi nasal cuma pakai air biasa.
ya alhamdulillah sih bisa bisa sembuh ya. Tapi saya sarankan itu